Halo Sobat Disdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Disdik Depok. Bersama saya, Desi Martini yang akan menjadi host pada hari ini. Bersama kita telah hadir Bapak Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Bapak Sugeng Kusnadi SAP. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Desi kabar? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Kasih Pak? Alhamdulillah. Kayaknya Sehat Bu ya Pak Desi, ya? alhamdulillah Ya. sehat. Bapak puasa Pak? Puasa Oh dong. iya, soalnya Puasa kita. kelihatannya seger banget gitu Pak. Jadi yang lihat Bu Desi juga luar biasa ya. Iya, Di oke. kondisi seperti ini masih fit gitu. Oh iya betul. Alhamdulillah Pak. Kita akan berbincang sedikit mengenai mungkin sebetulnya Sobat Disdik juga ingin tahu Pak Kasih. Tadi saya sampaikan bahwa narasumber kita kali ini adalah Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Nah, bisa disampaikan Pak kepada Sobat Disdik semua, pendidikan masyarakat itu apa sih Pak gitu? Terus bedanya apa dengan pendidikan yang ada? Yang mungkin Sobat Disdik semua ada yang belum paham nih mengenai pendidikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah hari ini kita bertemu. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan ya memberikan waktu luang ke tempat ini ya. Saya diberikan kesempatan. Baik, kalau tadi berbicara tentang kesetaraan ya, Pendidikan pendidikan masyarakat ya. masyarakat itu kalau dalam bahasanya adalah pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal. Kalau kita melihat kembali kepada UUD 45 bahwa pendidikan itu dijamin oleh negara. Itu yang pertama. Lalu ada Undang-Undang Sisdiknas bahwa pemerintah memberikan kesempatan ya, untuk melaksanakan wajib belajar kepada masyarakat. Kalau dulu masih kecil kita ada wajib belajar 6 tahun ya. Oh iya betul betul. Lalu ada 12 tahun, kini 9 tahun, lalu kini kita beralih kepada 12 tahun. Artinya setiap masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Depok memiliki kesempatan belajar ya selama kewajiban 12 tahun. Ngelihat kesempatan tersebut, maka tidak ada batasan usia. Kalau di formal ada batasan usia 7 sampai 18. Namun karena ini pendidikan masyarakat kesetaraan, maka diberikan kesempatan masyarakat yang berusia di luar batas tersebut untuk merasakan bersekolah, bahasa gitu. Kalau bahasanya Sidul itu Iya makan iya. bangku sekolahan kan Nah gitu ya, betul gitu. betul. Nah, ini diberikan kesempatan oleh negara, pemerintah untuk belajar. Maka setelah itu kalau kita melihat di masyarakat ada yang namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya. Dan juga kalau punya pemerintah ada SPNF, Satuan Pendidikan Non Formal, SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, disitulah masyarakat-masyarakat yang sudah di luar batasan usia formal untuk sekolah bisa merasakan atau mengikuti proses belajar di sana. Gitu. Jadi belajar tidak mengenal usia dan bisa ijazahnya setara dengan yang formal. Oh, luar biasa ya Pak Ya, ya, keren. Semua bisa mendapatkan kesempatan. kesempatan ya Ya, untuk kesempatan. belajar ya walaupun usianya sudah lebih dari Ya, benar. 18. Jadi semuanya artinya kan pemerintah ya Ya, khususnya pemerintah Kota ya, Depok memfasilitasi itu ya Pak ya. benar. Syaratnya yang penting mau karena tidak mengenal batasan usia. Oh iya, Gitu. Dan masalah pendidikan itu yang penting banget. Karena jangka panjangnya pendidikan itu adalah dia memutus mata rantai kemiskinan. Gitu. betul betul Pak. Gitu. Kalau tidak dari sekarang kita bersekolah, merasakan pendidikan, apalagi kita akan berubah dari keterburukan kita, kemiskinan kita kepada yang lebih baik. Betul. Tapi yang luar biasa berarti peran pemerintah Kota Depok itu luar biasa ya Pak ya, sampai memfasilitasi, kemudian juga ada yang SKB ya Pak ya, yang tidak berbayar Ya, tentunya ya Pak ya, ya, benar. artinya gratis gitu Ya, ya, benar. sampai disekolahkan sampai lulus SMA setara dengan SMA. Ya.
Mungkin yang biasa kita sebut, mungkin Sobat Disdik di sini sering mendengar istilah Paket paket A, A, B, C, B, mungkin dan itu C. ya Pak Benar, maksudnya ya? benar. Oh Paket iya A, iya. B, dan C. A itu setara dengan SD, B setara dengan SMP, dan C setara dengan SMA. Iya, luar biasa. Jadi Dan ini disetarakan ijazahnya dengan yang formal. betul, Ya. artinya memang program untuk menempuh pendidikan 12 tahun ya Pak ya, 12 tahun itu insya Allah akan bisa dicapai ya Ya, oleh insya Kota Allah, Depok. Pak. Ya. Pak Kasih, aduh seru ya kalau bicara tentang pendidikan masyarakat ya. Tapi menyambung dengan bulan Ramadan Pak. Di pendidikan masyarakat itu tadi yang Bapak sampaikan ya di SKB sendiri, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin di bulan khusus lah, artinya yang spesial gitu di SKB untuk bulan Ramadan ini. Karena kan seperti kita tahu ada surat edaran dari Ibu Kepala Dinas ya Pak ya beberapa waktu yang lalu bahwa semua satuan pendidikan harus melakukan atau melaksanakan secara serempak ya kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Bagaimana Pak untuk Ya. di SKB? Ya, kalau untuk di SKB, kami ada sebenarnya kalau program belajar biasa saja sih ya, sama seperti hari-hari biasa gitu kan. Hanya di program khusus di Ramadan ini, di SKB itu ada pembinaan karakter. Jadi sebelum proses belajar, mereka melakukan ada doa bersama, lalu ada hafalan Quran beberapa ya. Jadi seperti melihat hafalan itu bagaimana bacaannya Oh gitu kan. iya. Di luar itu, di hari-hari luar Ramadan ya, tadi sebelum sebelum ke sana, kita ada tarhib juga. Lalu nanti di akhir ada sanlat, di akhir pembelajaran ya, akhir pembelajaran. Dan di luar Ramadan itu, kita biasa ngadakan namanya pemberantasan buta huruf khusus Al-Quran. Gitu. Oh iya iya. Itu di luar bulan Ramadan. Dan itu tersebar di kecamatan yang ada di Kota Depok. Jadi Dekat bukan tutor-tutor. hanya Latin ya Pak ya, Ya, bukan hanya Latin, tapi tapi juga ada buta huruf Al-Qur'annya gitu kan. Jadi bukan cuma di Ramadan, tapi di luar Ramadan juga kita luar coba biasa programnya ya program itu Pak. berjalan Iya, gitu. keren keren Pak. Di bulan Ramadan ini kan juga kita tahu gitu ya, Sobat Distik juga memahami bahwa biasa kita sebut juga bulan Mahfiroh. Nah itu mungkin bisa diulas sedikit Pak tentang bulan Mahfiroh itu sebetulnya esensinya tuh seperti apa? Ya, sedikit kalau kita berbicara maghfirah itu ya, ampunan. Memang dikenal itu di Ramadan itu dibagi tiga, yaitu pertama bagian pertama adalah sebagai rahmat, 10 hari 10 hari pertama biasanya pertama sebagai sebutnya ya. rahmat, ya, 10 Ya, hari kedua maghfirah, ampunan, betul. dan 10 hari ketiga adalah bagaimana membebaskan dari api neraka. Nah, betul. Nah, khusus maghfirah ini, ampunan, sebenarnya tidak hanya harus di bulan Ramadan sebenarnya. Di setiap saat, setiap waktu pun, ampunan itu selalu kita sampaikan pada Allah. Dengan istighfar sebenarnya juga meminta ampun Oh gitu iya, kan iya pada Allah betul. kan, astagfirullah gitu kan. Nah, kalau kita mengacu kepada di surat Al-Imran ayat 133, 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin atwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan Allah. Dan di situ dari bersegera itu ujung-ujungnya nanti ada rewardnya apa? Ampunan, ampunan dan mutakin tadi ya. Jadi permohonan, Permohonan, kemudian nanti rewardnya bersegera, ampunan gitu ya. benar. Nah, terkadang kita ketika memohon ampunan ini kurang bersegera gitu kan. Padahal kalau kita melihat, mohon maaf ya, kematian kita setiap saat itu datang gitu kan. Nah, gimana kalau Bu Desi misalkan di HP-nya Bu Desi itu di pesan, ada pesan masuk, Bu Desi, selamat Anda dapat hadiah 100 juta. Kira-kira seneng nggak Bu Desi? Seneng dong, Seneng. pasti Terus seneng gimana ya. tuh? Misalkan nih, itu diberikan oleh, ini bukan hoax ya, tapi ini misalkan benar. Ternyata dapat kabar itu dari bank tempat kita menerima gaji gitu. Kira-kira gimana Bu? Oh buru-buru Bu, pasti. dikejar nggak Bu? Dikejar dong. Nah itu terkadang orang mengejarnya seperti itu ya.
Kalau pemberi gaji kita kan kantor pusatnya di Bandung tuh ya. Kita dari sini tentu sudah mempersiapkan diri tuh. Berangkat dari rumah jam 5. Kenapa? Supaya kita tidak macet dan kendala. Bersegera. Karena kita ditunggu waktunya besok, misalkan besoknya kita ditunggu jam 9 sudah di lokasi. Kita bersegera tuh, jangan sampai tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Pokoknya well prepare gitu ya Benar, Pak ya. kita semua siap. Siap-siap. Tapi pertanyaannya adalah, bakal nggak kita dapat itu? Bakal dapat nggak hadiah itu? Ya belum tentu ya, Belum. tergantung takdir Allah kan ya. Bisa iya, bisa tidak. iya. Karena itu kan belum kita dapat ya. Betul, Rezeki itu betul. belum kita dapat. Karena belum di tangan ya Pak. Belum di tangan. Betul. Bisa jadi ketika mau berangkat, aduh saya sakit perut nih gitu kan. Atau kecelakaan ya Pak Atau ya, tiba-tiba nggak sampai atau ya. macet, atau bisa jadi lewat dari situ, atau bisa jadi takdir kita pada hari itu kita memang sudah tidak ada di muka bumi gitu kan. Dalam arti kematian menyapa kita. Nah, ini kan tidak pasti gitu kan. Tapi ketika orang diiming-imingi dengan sesuatu benda yang berwujud, orang akan luar biasa, siap banget. Nah, tapi di sini Allah bilang wasari'u, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan. Nah, ternyata ampunan itu Allah janjikan pasti. Contohnya kalau kita melihat kisah-kisah gitu kan, Bilal saja masih hidup itu sudah diampunkan dosanya. Betul. Sampai kata sendalnya beliau itu Sudah ada di surga sudah ya ada Pak. di surga, Betul, terdengar Masya Allah. gitu kan. Iya, iya. Itu. Lalu ada juga kisah-kisah gitu kan. Ada orang yang membunuh sampai berapa? 99 ya. Ketika ditanya lagi, saya diampunin nggak dosa saya? Ada yang jawab tidak, sampai digenepin 100. Akhirnya ditanya lagi ke berjumpa dengan yang lain, oh diampunkan kalau kayak gitu kan, diampunkan. Nah, tapi ternyata ketika dia pengen setelah artinya bagaimana memproses diri itu supaya lebih baik, ternyata di tengah jalan malaikat maut memanggilnya gitu kan. Dan sampai wafat dan malaikat itu berebutan gitu kan. Ini posisinya sudah di mana? Apakah dapat surga atau neraka? Tapi ternyata takdir Allah mendekatkan dia kepada surga. Masya Gitu. Allah ya Pak ya. Padahal itu belum apa ya? Karena bersegeranya itu, gitu kan. Nah, itulah yang perlu kita jemput pada saat ini, bahwa ampunan itu dimiliki oleh semua orang dan diberi kesempatan kepada semua orang. Asal adalah tidak melakukan dosa kemusyrikan. Gitu. Makanya di bulan Ramadan ini, bulan penuh ampunan, bagaimana kita memanfaatkan posisi-posisi kita ini sehingga ampunan diberikan kepada kita dan kita bersegera gitu. Menjemput ya Pak. Menjemput ya? ampunan Betul. tersebut. Menarik ya Pak ya, luar biasa sekali. Mungkin terakhir Pak, bagaimana sih Pak tips mungkin ya untuk sobat Disdik semua di sini agar bisa menjemput, kemudian memang maghfirah itu kita dapatkan gitu Pak. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Ya, kita perbaiki dulu ibadah kita ya. Niatan kita perbaiki. Lalu kalau salah, jangan lupa bagaimana minta maaf atas kesalahan tersebut ya. Kalau kepada manusia ya minta maaf pada manusia. Tapi kepada Allah ya kita minta dengan istighfar dan sebagainya. Baik Bu Desi, saya punya pantun nih buat sobat Disdik ya? gitu ya. Iya. Kolak manis pisang raja. Cakep. Dipakai dibuka saat sangat menyegarkan. Mantap. Sibuk bekerja boleh saja, tapi ibadah jangan dilupakan. Wah, luar biasa. Keren Pak Kasih. Ya, alhamdulillah ya Pak Kasih ya, terima kasih banyak. Senang sekali bisa berbincang ya pada kesempatan ini. Sobat Disdik, alhamdulillah bincang-bincang kita semoga pada hari ini bersama Bapak Kasih Pendidikan Masyarakat, Bapak Kasih Sugeng, bisa menambah wawasan, pengetahuan, kemudian tentunya bersegera tadi ya, intinya bersegera memohon ampun pada Allah agar kita dapat mahfirahnya juga pada bulan Ramadan tahun ini. Baik Sobat Disdik, sampai bertemu di episode berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.